Jadi gini Bang, kita harus menyadari situasi ini yang kita hadapi bukan manusia. Yang kita hadapi ini adalah roh jahat. Jadi setan-setan yang tadinya menggoda Nabi Adam alaihissalam di jannah itu sudah turun tangan menghadapi kita melalui orang-orang ini. Jadi kalau kita nyimak komal mereka, membahas tentang kitab suci, menghina Rasulullah, berarti sama dengan kita sedang menonton iblis menghina Allah, menghina Rasulullah. Maka sebaiknya kita jangan mau nonton iblis. Kalau kita ingin mengatakan bahwasanya strategi apa yang kita ingin lakukan kemudian sehingga orang ini bisa kita lumpuhkan, itu tak ada strategi itu. Tak ada perlawanan. Dalam arti kata tak ada perlawanan yang bisa mematikan mereka. Tak ada kecuali Allah. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga akidah umat. Menjaga akidah umat. Kalau kita ingin menang dari sisi debat bisa, tetapi itu melalui cara-cara yang mana kita harus ngamuk besar sama mereka. Nah, sedangkan kita kan harus sadar bahwa yang kita hadapi ini adalah iblis. Adalah iblis. Bagaimana iblis itu? Dia menghina, sombong, angku, semua sifat-sifat buruk ada sama mereka. Jadi kalau kita hanya modal keluar-keluar, kita bisa. Keluar-keluar bisa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Semakin kita berdebat sama orang-orang yang segolongan dengan itu, maka ibarat kata kita ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bensin. Yang terjadi akan menjadi-jadi gitu loh. Nah, jadi sebisa mungkin kita hindari orang-orang seperti itu. Karena itu bukan lagi orang, itu hanya wujudnya aja manusia. Tapi sejatinya yang ada pada diri mereka itu adalah iblis. Masih ada Kristen lain yang bisa kita temani diskusi, yang mau tukar pikiran, yang mau kita arahkan, masih mau menerima penjelasan. Tapi kalau yang kayak gitu, itu jangan pernah berharap. Karena yang kayak gini-gini kan orang-orang yang sudah halal darahnya sebenarnya. Sudah halal darahnya. Tapi karena subhanallah. Tapi oleh karena ini negara hukum dan bukan negara Islam, maka kita harus menghibur diri kita dengan mengatakan wajar mereka melakukan itu karena keputusasaan untuk melumpuhkan Islam itu tak bisa. Maka yang mereka lakukan hanya bisa menghujat. Kenapa demikian? Karena sejatinya agama yang didatangkan oleh penjajah yang suka merampas hak orang, itulah yang terjadi pada mereka. Putus asa, ya, kecewa, stres berat, melihat Islam semakin hari semakin banyak, semakin jaya, semakin sukses, semakin tak terkalahkan kemudian para apologetnya. Nah, sehingga satu-satunya cara kemudian yang mereka lakukan adalah menghujat, menista, dan seterusnya. Jadi kalau kita menyimak teman-teman menonton komal-komal seperti itu sama dengan Anda sedang menonton iblis menghina Allah. Saya kira begitu, Bang. Iya, terima kasih Bang Juma. Soalnya baru buka dia ngomongnya apa? Nabi Muhammad cabul, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Mereka bilang cabul. Jelas itu. Saya ada Nah, itu dia. video saya rekam itu. Waduh, direkam lagi. Itu udah bertahun-tahun itu, Bang. Udah bertahun-tahun tabiatnya memang udah kayak gitu. Coba suruh baca Quran. Bisa nggak mereka baca Quran? Nggak bisa. Berarti murni mereka itu hanya menghina, murni hanya menghujat Allah. Sedangkan Al-Quran mengatakan tinggalkan. Apabila ada orang menghina, membaca Al-Quran menghina, mengolok-olok Allah, maka tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan berarti kita melanggar. Kata Allah dalam Al-Quran itu jelas. Apabila kita duduk bersama dengan orang seperti itu sama halnya kita bagian dari mereka. Maka tinggalkan. Nanti ketika mereka berbicara hal yang baik, baru kita bisa kemudian kembali untuk nyimak. Tapi ketika dia menghina Allah, menghina Rasulullah, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Lain cerita kok mau diskusi, ya itu baru diskusi yang baik gitu.
Begini bro Nyamuk, kan udah sering diingatkan, mungkin Anda juga baru ya, bahwa saudara-saudara muslim sebangsa dan setanah air, kalau ada yang kayak begitu nggak usah ditonton, nggak usah direkam, tinggalkan saja supaya Anda tidak sakit hati. Kedua, jualannya itu seperti itu supaya menarik umat Islam naik menonton, gitu ya. Karena kalau dia menjual kitabnya sendiri nggak laku. Ya betul kata Bang Juma, itu sudah putus asa karena sudah iblis yang mempengaruhi dia. Untuk itu supaya tidak sakit hati, lebih baik tinggalkan saja. Tapi ingat ada satu cara. Ada 3 cara Bang Juma untuk mencegah kemungkaran ya. Diterangin dulu kepada teman-teman kita Bang Juma. Seperti apa? Iya. Yang pertama itu ditegur. Ya, ditegur. Setelah ditegur dengan perkataan, dengan perbuatan, tidak juga mau, ya diamkan. Sederhana kok itu. Dan itu kita sudah lakukan kan. Kita bukannya diam untuk menghadapi si penghujat-penghujat ini, tidak. Udah berapa kali sudah kita diskusi. Ya, tapi karena ternyata mereka memang tujuannya untuk menghina, tujuannya untuk bukan mau mencari kebenaran. Nah, kalau ini diteruskan, maka peperangan bisa terjadi. Ya, karena semakin kita membantah orang-orang seperti ini, semakin kesetanan. Semakin mereka kesetanan, akan semakin membangkitkan rasa sakit hatinya umat Islam. Dan kalau itu terus berlanjut, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, sebelum itu terjadi, hindari gitu. Hindari aja. Masih banyak kok umat Kristen yang mau berdiskusi dengan baik. Gitu loh. Masih banyak orang Kristen yang mau berdiskusi dengan baik. Cukup ya bro. Gantian ya. Ya, siap-siap. Ini terima kasih gerunda-gerundaku semua. Izin turun. Oke. Ya, makasih Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esti, itu stikermu nabok muka gue, pindahin apa? Bang Handi lagi sakit ya Bang Handi? Enggak, sehat walafiat. Alhamdulillah. Boleh. Saya kan nggak pernah sakit kalau sehat. Oh iya, Iya. ya benar ya. Gimana itu? Benar nggak? Betul. Maca. Iya dong. Saya tuh kalau sehat nggak bakal sakit. Berarti kalau udah sakit berarti nggak sehat gitu ya? Insya Allah nggak sakit kalau sehat. Itu jawabannya. Kenapa diputar? Baru apa? Bang Ade, ada nomornya Bang Ade, Bang Handi. Bang Ade. Iya, mendem suaranya tah. Oh, tunggu saya buka pen dulu nih. Pakai handset Kak. Peta lempu ini bahasa Makassar ya? Peta. Oh, iyalah. Bahasa Bugis. Aku pikir teta. Teta tuh kan artinya bapak. Teta gitu. Kan. Itu artinya tela cuma dempoi. Astagfirullahaladzim. Bang Ade, ada nomornya Barita Bang Ade? Ada. Barita. Ada dulu saya simpan. Nggak tahu masih Kirim ada. Kang Ana? Kirim. Iya, insya Allah tah. Sama anunya Jitoni. Mau Jitoni. Oh iya. Ayo kita balik, saya coba cari. Iya nomornya Barita tak hapus ke di anuku di HP ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Juma, semoga sehat-sehat terus Bang Juma, Bang Handi, Amin. dan teman-teman penggawa-penggawa apologet yang lainnya.
Bang Zuma boleh bertanya nggak Bang? Iya, Atau Bang Handi ya? Ini bukan pertanyaan soal tentang agama ya, tapi kemarin kan saya dengar API sudah melakukan gugatan apa namanya itu, pengajuan untuk gugatan ke PT UN ya, yang masalah kalimat-kalimat dalam Bible gitu ya. iya. Gini Bang Zuma, saya mau nanya, kalaulah nanti gugatan itu terjadi dan dikabulkan, bukankah nanti sulit Bang Zuma kalau diskusi seperti ini lagi? Itu yang saya pikirkan beberapa hari ini gitu. Itu diskusi-diskusi seperti ini saya pikir kayak kasusnya Malaysia, kan mereka sudah punya kekuatan hukum, otomatis kan akan terjadi pembatasan diskusi seperti ini, seperti saudara-saudara Malaysia yang pindah ke Indonesia karena di tempat mereka tidak bisa diskusi. Gimana itu menurut Bang Zuma atau yang lain? Iya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara Kristen kemudian menghapuskan segala istilah-istilah Islam di dalam Bible, lalu apakah kemudian diskusi seperti ini itu tak akan ada lagi? Saya katakan kemungkinan kecil itu bisa terjadi, tapi kemungkinan besarnya itu akan semakin ada. Kenapa? Karena bendera kemenangan umat Islam itu harus dikibarkan dan kekalahan mereka itu harus disuarakan. Karena sekali lagi saya katakan, apabila kita berhasil kemudian untuk membuat mereka merubah kitab mereka dengan menghilangkan istilah Islam di dalamnya, itu sama halnya menampar mereka. Itu pukulan telak buat mereka. Artinya memang selama ini mereka melakukan tipu daya dengan mengambil istilah Islam. Dengan demikian, mau ngapain lagi mereka ikuti agama itu kalau kitabnya sudah terbukti sana sini digantikan? Benar kan? Iya, benar-benar. Iya, benar. Maka mereka akan melakukan strategi yang lain. Bukan mereka tidak punya strategi, mereka akan melakukan strategi lain. Mungkin akan semakin kencang mereka malah menghujat Islam. Karena keputusasaan itu terjadi secara berkesinambungan dan turun-temurun. Coba bayangkan, kalau kita punya kitab yang dianggap suci, Al-Quran lah misalnya. Taunya orang Yahudi berhasil memenangkan pertarungan bahwa ternyata istilah atau nama-nama atau data-data di dalam Al-Quran yang membahas tentang Bani Israel itu harus dihapuskan. Apa yang terjadi? Mereka menang. Semua ayat-ayat, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, digugat kita sama orang Yahudi. Mereka menang. Semua ucapan-ucapan yang ditengarai ucapan Nabi Musa harus kamu hilangkan dalam kitab sucimu, termasuk innani anallah la ilaha illa ana. Itu kan dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Musa. Maka semua yang berbicara tentang Nabi Musa dihapuskan dari Al-Quran. Nah, mereka menang. Apa yang terjadi terhadap kita? Kira-kira apa yang Anda rasakan tuh? Ya, Kira-kira ya marah, sakit gitu. marah, sakit, putus asa, kecewa, berasa ingin segera keluar dari agama ini. Betul? Ya, betul. Oh iya. Nah, kalau itu terjadi, maka umat Islam akan mencari jalan yang benar. Umat Islam tidak akan berontak. Kenapa? Dengan agama Islam tak ada yang diuntungkan secara materi. Wah, imam-imam para kecewa. Kenapa? Enggak bergaji lagi mereka. Karena enggak ada Islam lagi. Oh, itu enggak terjadi di Islam.
nggak terjadi. Justru negara ini bisa jadi meradang. Kenapa? Karena uang zakat tak ada lagi, uang haji tak ada lagi, impas sedekah tak ada lagi, amil zakat tak ada lagi. Maka negara ini yang justru akan timpang jadinya dengan tak adanya Islam itu. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Apakah akan ada kisru ketika istilah-istilah itu dihilangkan dari kitab mereka, lalu orang-orang dari antara mereka, pemikir-pemikir mereka itu akan melepaskan agamanya dan masuk ke Islam? Apakah semuanya akan ikhlas seperti kita? Tidak mungkin. Bagaimana dengan mereka yang perutnya gendut, yang cicilannya sampai puluhan ratusan juta per bulan dengan hasil dari berbicara di mimbar? Begitu umatnya bergeser semua ke Islam, mereka pasti meronta seperti bom-bom. Mau makan dari mana lagi? Coba. Dan kawan-kawannya. Kalau di kita kan justru imam-imam kita ini nggak pernah berharap dari upah agama, nggak pernah, karena memang itu tak ada dalam agama. Nah, itu jadinya, sehingga apabila istilah-istilah Islam itu dihapuskan dari kitab mereka, ya bisa jadi mereka mengajak perang. Mending kami mati daripada hasil curian yang susah payah kami curi, kami perjuangkan, kalian ambil. Itu kemungkinannya. Itu kemungkinannya. Karena mereka akan malu memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu menjadi daging. Wih, malu mereka. Malu. Jangankan menyebut Theos, menyebut Tuhan, melepaskan kata Allah di dalam kitab mereka saja itu malu. Kalau dulu nama Isa alaihissalam atau Isa al-Masih terlepas dari Bible mereka, kata Ka'bah, kata masjid, dan seterusnya terlepas dari kitab, itu karena keinginan mereka sendiri. Mereka yang melepaskan, jadi mereka tidak perlu malu. Tapi kalau kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata iman, kata Injil, kata wahyu, terlepas oleh karena perjuangan umat Islam, malunya setengah mati. Malu setengah mati. Maka mereka harus mempertahankan itu dengan susah payah. Mereka harus mempertahankan itu. Nah, kenapa di Malaysia kemudian orang tidak boleh mengucapkan kata Allah, lalu kemudian tidak boleh berdebat agama? Karena regulasi tentang itu ditutup memang. Berbeda dengan kita di Islam, di Indonesia ini. Kita bebas menyuarakan untuk menyampaikan kemudian agama kita. Bebas umat Islam itu untuk menjalankan agamanya sesuai dengan amanat Pancasila. Begitu juga agama yang lain. Nah, dalam Islam itu ada perintah untuk mencegah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang sedang digalakkan oleh apologet Islam Indonesia ini adalah mencegah yang mungkar. Apa itu? Munculnya orang-orang yang kerasukan rosetan untuk mengajak orang lain agar kerasukan rosetan juga. Apologet Islam itu muncul karena itu. Tidak menginginkan generasi berikutnya kerasukan rosetan seperti orang-orang tersebut. Nah, jadi pertanyaan saudara itu simpel. Jadi ketika istilah-istilah Islam itu dicabut dari kitab mereka, bisa jadi mereka akan menyuarakan perang dan akan memperlihatkan asli daripada tabiat mereka yang sesungguhnya. Seperti itu, Bang. Oke. Tapi saya rasa kalau kegugatan ke PTU ini mungkin lama ya, prosesnya itu pasti lama. Saya yakin itu lama, kalaupun memang terjadi gugatan itu pasti berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi ini sekedar saran atau bertanya ya. Saya juga nggak tahu Bang Zuma, ada nggak sih dari pihak apa MMCI atau KAPI atau yang bergerak di bidang apologet gitu, yang sudah melakukan apa namanya ya, seperti laporan gebrakan, tertulis. bukan Bang Zuma. Kalau mereka kan ada kristenisasi di CFD dan seperti
apa namanya itu penginjilan ya, yang kayak naruh-naruh buku kan ada tuh sering tuh di pinggir jalan. Ada nggak sih upaya dari API, MMCI atau dan lain-lainnya yang serupa membuat gerakan yang sama gitu? Ketika mereka ada di tempat itu, kita itu buat tempat di sebelah mereka gitu. Jadi orang-orang Muslim yang nanti ditawarin kita bisa langsung bantah gitu. Entah misalnya buat juga apa namanya gerakan anti pemurtadan gitu. Jadi kita bisa pantau gerakan-gerakan mereka. Ada nggak sih Bang gerakan-gerakan seperti itu? Sejauh ini yang saya pantau, yang nyata di lapangan itu teman-teman kita dari Arimatea itu paling kencang. Ya, teman-teman kita dari Arimatea itu luar biasa. Kemudian kalau di API ini kan selama berdiri API kita ada sudah berapa bencana. Dulu pernah terjadi, ada kita temukan kemudian bencana di mana mereka bikin spanduk, bikin tenda, di situ ada ya seperti biasa, dan alhamdulillah teman-teman kita datang juga bisa mengadakan hal yang sama. Kemarin kita coba pantau di daerah Luwu, alhamdulillah nggak ada. Di Padang juga nggak ada, saya dengar adanya gerakan misionaris. Kalaupun ada, itu secara sembunyi-sembunyi, nggak seperti biasa terang-terangan kayak Palu. Palu itu terang-terangan sekali. Ketika ada pengungsi dari Palu tiba di kota Makassar, saya sendiri dengan mata saya melihat. Saya pantau di rumah sakit Wahidin pada saat itu, memang gila orang Islam didoakan pakai data-data Bible. Kemudian saya ke asrama haji, sama. Gila memang. Mereka memang betul-betul. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mereka punya anggaran, ada biaya. Kalau kita umat Islam sedikit minta menginformasikan biaya, kebanyakan hal-hal negatif yang kita terima. Begitu Bang. Tapi mereka memang rela jor-joran mengeluarkan harta mereka untuk itu. Kalau kita ya hanya 1, 2, 3 orang yang peduli gitu. Yang peduli dengan hal ini. Nah itu ya Bang Zuma, maksud saya tuh yang kayak gini bisa nggak sih masuk program API gitu? Kayak API kan sudah gede banget nih untuk tahun ini, alhamdulillah sudah lumayan hampir semua provinsi yang saya dengar ya. Walaupun ada beberapa provinsi yang masih belum terlalu aktif. Selain Arimatea tadi, bisa nggak sih kita yang dari cabang-cabang itu melakukan pergerakan setiap minggu? Kan mereka setiap minggu tuh biasanya mereka bergerak. Bisa Bang, bisa. Kayak di luar negeri itu kan, saya pernah nonton itu Bang Zuma. Yang di luar negeri itu mereka melakukan tanya jawab kan. Oh kalau yang kayak gitu mereka mana berani, nggak mau, mereka di Komal kayak gini aja mereka nggak. Kitanya maksudnya Bang Zuma. Jadi kayak buka sesi tanya jawab gitu, kayak di sebelah, tepat di sebelah mereka menyebarkan gitu. Soalnya saya pernah lihat itu waktu lagi di jalan-jalan gitu, mereka kayak pasang buku terus nanti melakukan penginjilan lah, pakai nama-namanya itu kayak yang gambarnya orang Muslim tapi menyebut-nyebut nama Yesus gitu-gitu di buku-bukunya itu banyak itu. Nah maksud saya tepat di dekat sebelahnya itu ada orang-orang dari Muslim, dari API apa dari bekerja sama lah dengan seluruh golongan melakukan seperti itu juga gitu. Tapi tujuannya bukan untuk islamisasi, cuma untuk membackup gitu, kayak di luar negeri gitu yang tadi gitu. Baik. Ya, jadi pertanyaan saudara itu teman-teman kita udah lakukan, Bang Handi terutama. Bang Handi langsung mendatangi tempat ya bagaimana kristenisasi terjadi dengan secara terang-terangan. Bang Handi, Dinda Kores, Julius, dan alhamdulillah tempat mereka yang selama mereka ini gunakan untuk memurtadkan orang itu udah enggak ini lagi. Nah, kedepannya ketika API ini sudah berani untuk tampil secara offline, siapapun orangnya kemudian yang akan kita didik nantinya, itu kan santer kita lihat di pasar-pasar mereka berkhotbah, ayo terima Yesus segala macam kan gitu ya. Kita sering lihat kan di sosmed bagaimana seorang bule datang ke Indonesia, ada yang istilahnya apa itu ya, pengantar bahasanya ada. Nah itu nanti kalau ada yang terjadi seperti itu ke depannya, begitu kita melihat dan membaca situasi ada yang berani di pasar ini misalnya atau di Senayan misalnya
melakukan sesuatu kristenisasi dengan berkhotbah di jalan teriak-teriak, maka kita akan datangkan juga orang yang memiliki ijazah dari apologet Islam Indonesia ini untuk berdiri juga pakai mikrofon juga di sampingnya, membawa data-data ketika mereka mengatakan tidak ada keselamatan di dalam Yesus selain Yesus, maka teman apologet kita juga itu akan membantah dengan Bible itu sendiri. Mantap. EGP, apapun yang terjadi itu yang kita programkan ke depannya. Nah, itu mantap. Jadi kalau misalnya di pasar, di terminal, ayo tidak ada akulah jalan, akulah kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, teman-teman kita di situ akan tampil juga menggunakan mikrofon besar daripada dia, membaca data-data, jangan dengarkan, jangan percaya. Justru Yesus mengatakan di dalam Bible Yohanes 5 nomor 30, saudara-saudara muslimku dengarkan. Apa yang disampaikan orang ini itu adalah kebohongan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo umat Islam, tertawakan orang ini. Kayak gitu-gitu. Kalau mereka berani menjual, kita harus beli, borong. Kenapa? Yang mendengarkan itu kan kebanyakan umat Islam. Maka apologet Islam harus terjun ke sana. Berapapun biayanya kita akan biayai. Untuk mereka umat Islam itu turun apologet Islam yang maksudnya punya legitimasi daripada apologet Islam ini, yang memiliki KTA dan memahami tentang Bible, kita akan terjunkan ke sana. Ya tentu dengan materi dan juga cara-cara yang elegan, bukan untuk tabrak fisik, tetapi untuk membantah semua apa yang diteriak-teriakkan di pasar itu. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Nah, kedepannya kalau kita akan temukan itu dan terdeteksi ada yang kayak begitu, kita minta kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke apologet Islam Indonesia, dan cabang atau pusat akan segera mengirim orang kita untuk menyuarakan hal yang bertentangan. Jadi musuh mereka itu Bible-nya sendiri. Kalau dia mengatakan Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13 dan seterusnya, kau menyebut aku guru dan Tuhan, atau dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bacakan, dia mengatakan Tuhannya Bapa dan dia Tuhannya satu. Bohong. Di dalam Yohanes 8 jelas-jelas dikatakan, aku tidak menghakimi siapapun, tetapi apabila aku menghakimi seseorang, aku tidak penghakimanku itu adil, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua bersama dengan Bapa. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Mampus, ditertawakan. Nah, kayak gini-gini, apologet Islam itu muncul untuk yang seperti itu, bukan hanya sekedar live kayak begini. Ada gerakan pemurtadan kayak kemarin. Kemarin ada laporan ke saya. Bagaimana kemudian tindakan-tindakan kristenisasi anak-anak SMA, anak-anak SMP itu dikumpul, kemudian mereka diiming-imingi untuk dibiayai kuliah. Nah, API harus turun ke lapangan untuk menghentikan gerakan itu. Itu ada laporan kemarin ke saya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi tujuan apologet Islam didirikan ini bukan hanya untuk gaya-gayaan, berdiskusi, berdebat setiap malam. Tidak. Kita akan menghentikan semua gerakan-gerakan pemurtadan yang ada di Indonesia ini. Dan tentu kita butuhkan dukungan teman-teman semuanya. Tapi baru diajak kemudian untuk kurban, susahnya minta ampun, Cak Ayu. Bang Handi minta seekor kambing untuk anak yatim piatu dan untuk anak-anak mualaf untuk kurban di Masjid Nur Maulidah. Minta ampun beratnya. Gimana mau terjun ke lapangan berjuang bersama-sama? Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kami dari apologet Islam ini dan juga dari MMCI tetap semangat. Kalau nanti kemudian ada hal yang kayak begini, insya Allah pertolongan Allah akan turun. Seperti itu, teman. Semangat terus Bang Zuma, Bang Handi. Iya, sip. Bunda Hesti, Bunda Nora, Bunda Rahma. Siapa ini? Bang Cinta Solawat, Bang Peta Lempu, Bunda Edelwis, dan yang lain-lainnya yang tidak ada di sini. Semangat terus. Saya doakan semua kesehatan para penggawa apologet, berjuang untuk Muslim yang dengan sepenuh jiwa tetap sehat agar bisa terus membantah para sobat-sobat orang Kristen. Terima kasih Bang Zuma.
untuk seluruhnya jawabannya Iya, tadi. Saya sama-sama, harapkan semoga program-program tadi bisa terlaksana secepatnya. Amin amin. Amin. Ya. Makasih Bang Zuma. Ini gimana Bang Zuma turunnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi siap-siaplah wabarakatuh. kalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host yang baik hati Bunda Nora dan semuanya. Bang Peter Lempu. Kalau diadakan pengumpulan dana untuk kurban ya, Gurunda. Dana untuk kurban ya. Kalau Iya, boleh menanggapi tadi itu Bang Juma, bahwa kalau sekiranya ini ya di terjemahan Bible mereka tidak ada lagi berbau Islam, ya setuju sih. Ini perdebatan semakin sengit sih kalau menurut saya. Dan kedua, kita lebih enak diskusi sama mereka karena benar-benar dia datang membawa jati dirinya, tidak berbau-bau Islam lagi kan gitu. Jadi terkontrol dengan baik. Wah, ini Kristen nih pasti nih. Jadi setiap kali dia salah ucap, salah loh. Menyebut misalnya Alkitab, salah. Menyebut Rasul, ya salah. Menyebut kata Allah, ya salah kan gitu. Jadi lebih mudah, lebih terukur gitu loh. Itu sih pendapat dari saya. Semoga ini terjadi. Jadi enak diskusinya. Ada semacam pembeda yang sangat jelas. Kalau selama ini kan sama-sama tuh ya, penyuwaya, betul ya? Iya, nyakitin Iya, hati. betul. Masih ingat kan beberapa hari yang lalu si Rantai Bera itu menyebut dirinya dengan sebutan anak Allah. Nah, itu. Masih ingat kan? Masih. Bikin naik darah kan? Itu dia. Oke, izin ya, Raja Parhata, selamat malam. Agama apa? Raja Parhata. Ya, selamat malam. Saya Kristen. Oke, silakan. Mantap, ini yang ditunggu. Silakan bertanya ke Bang Juma. Selamat malam Bang Juma. Malam, Saudara Pahata. Silakan. Iya, tadi ada saya simak masalah gugatan ke PT UN ya. Jadi boleh saya juga mewakili atau boleh juga secara saya pribadi. Itu juga bagus Bang. Kita dukung itu, terutama ada kata Allah ya. Itu memang harus digugat. Kenapa? Supaya nggak jadi perdebatan, begitu ya. Jadi kalau misalnya itu digugat, memang itulah jalurnya yang tepat. Itu yang tepat memang. Kenapa? Kalau kita perdebatkan pun sampai merah pun bibir kita ini, nggak ada ketemunya. Jadi sangat setuju kita. Itu memang harus ditempuh jalur seperti itu, Bang Juma. Kenapa? Iya. Karena ya kita udah lihat sendiri berdebat kata Allah ya kan, masing-masing punya dalil, punya data kan. Jadi kalau saya pribadi, oke lah, saya ini boleh mewakili Kristen, boleh juga saya pribadi, kita dukung itu Bang Juma, harus itu, terutama kata Allah itu harus digugat. Sama seperti Malaysia, masalah menang kalah itu kan persoalan kedua Bang Juma, ya kan? Persoalan kedua itu, kalah menang atau bagaimana, tetapi langkah yang dilakukan oleh API itu sangat bagus. Supaya apa? Supaya nggak perdebatan panjang lebar, nggak ada titik temunya. Begitu. Lalu kemudian kalau misalnya kata Allah itu misalnya mau digugat sekaligus, silakan saja. Tetapi saran saya sih, kurasa satu-satu saja. Kata Allah dulu ya kan, supaya jelas gitu. Baru nanti secara berlahan dilakukan yang lain. Mungkin kalau dianggap dari kacamata oleh Islam bahwa itu suatu tradisi atau misalnya itu adalah bahasa daripada Al-Quran sesuai dengan agama Muslim, ya kalau menurut saya kita dukung Bang, itu harus digugat. Kenapa? Ya memang itu jalan satu-satunya di negara kita ini, karena negara hukum kan. Itu dari saya Bang Juma, tanggapan saya. Betul. Aku nggak mau berdebat sama Bang Juma. Nantilah itu. Ini saya simak tadi, kita dukung itu. Nanti biarkan hukum yang menentukan. Tentu kalau hukum itu kan akan ada saksi ahli sejarah dan segala macam. Begitu Bang Juma. Tepuk tangan dulu. Iya. Masya Allah, luar biasa juga ini saudara kita ini. Memang harus punya jati diri sendiri. Maksudnya agama ini harus menggunakan pakaian masing-masing gitu ya. Lakum dinukum waliyadin.
agamamu silakan dengan agamamu, agamaku dengan agama kami gitu. Saya kira begitu. Thank you, Bang. Ya, masuk Bang. Mendengar ini ya senang juga kita, karena kita kan, saya Kristen ini kan juga di luar Komal ini kan kita suka menyimak. Kalau saya kan bukan apologet Bang Juma, bukan. Saya ya masyarakat biasa lah. Tetapi ya kita kan menyimak juga di Komal-Komal TikTok. Itu sering muncul pertanyaan dari saudara-saudara Muslim, kenapa kok Kristen menggunakan ada kata Allah, itu kan sesembahan kami, kan begitu ya. Nah, kembali perdebatan. Jadi perdebatan itu saya lihat nggak ada titik temunya Bang Juma, nggak ada. Yang ada malah marah-marahan ya, malah aduh, saya melihat sangat disayangkan sebenarnya begitu. Jadi kita dukung 100%. Ini kalau mau mewakili Kristen, oke, silakan. Tetapi saya masih mewakili pribadi lah dulu ini. Kita dukung itu, silakan gugat dengan prosedur tatanan hukum, aturan hukum yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Begitu Bang Juma. Oke Bang, oke, sip. Iya. Kalau boleh berpendapat Bang Raja, ya saya apresiasi dengan Anda. Tapi saya rasa ini suara Anda sangat minoritas. Dulu 10 tahun yang lalu Bang, itu pernah ada namanya Pendeta Yakub Sulistyo sendiri, Kristen sendiri Bang, itu membawa ke ranah pengadilan. Waktu itu LAI lawan Yakub Sulistyo dan kawan-kawan. Tetap LAI yang menang gitu loh. Itu sesama, dulu udah pernah digugat. Nah, tapi kalau ini mau disuarakan lagi, sebaiknya sih secara intern juga boleh Bang, Anda buat semacam komunitas. Kalau bisa ya, kan Anda Kristen nih lebih mungkin diterima diskusi sama LAI kan gitu. Kira-kira gitu saran saya Bang. Karena begini, saya bukan ahli sejarah, tetapi saya sedikit belajar Bang Juma dan teman-teman Muslim. Ya, mohon maaf tanpa kita perlu menghujat siapapun di sini, tapi saya bukan orang cerdas, tetapi saya belajar sejarah. Karena kenapa? Yang saya pelajari sesuai dengan data yang otentik yang saya dapat, baik buku yang saya baca, juga dibantu dengan internet pada zaman kini. Saya baca sejarah, sebenarnya Kristen itu tidak ada hubungannya dengan, tidak ada di dalam naskah baik Yunani, bahasa Yunani dan Ibrani, atau mungkin bahasa Aramaik, tidak ada penyebutan kata Allah di sana. Ini sejarah yang saya pelajari. Mudah-mudahan yang saya pelajari ini salah. Begitu. Jadi memang tidak ada hubungannya Bang Juma dan teman-teman. Tidak ada. Iya. Nah, betul, kenapa kok di Indonesia ada terjemahan dari LAI? Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mau menyalahkan siapapun di sini, termasuk LAI. Saya nggak mau menyalahkan itu Bang Juma. Termasuk juga Muslim tidak. Tetapi saya berusaha mengambil posisi netralitas ya. Saya netral di sini. Kenapa di Indonesia ada kata penyebutan Allah itu? Nah, sementara di dalam sejarah yang saya pelajari, menurut saya valid, di dalam bahasa Yunani dan Ibrani, termasuk juga Aramaik, itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Arab, termasuk kata Allah ini yang saya pelajari. Mohon maaf nih teman-teman Kristen mungkin mendengar di bawah atau di Komal, kalau saya salah, saya dikoreksi silakan. Tetapi itulah yang saya pelajari, makanya itulah yang menjadi alasan dari saya, teman-teman Muslim di Indonesia yang tadi saya dengar melakukan gugatan ke PT UN, itu sangat tepat. Gitu, sangat tepat itu. Saya justru berdoa Bang Juma, itu dimenangkan oleh pengadilan atau hukum di Indonesia bahwa Kristen jangan menggunakan kata Allah di Alkitab atau mungkin di kitab suci yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Di Bible, itu kan Bible bahasa Inggris, tidak ada kata Allah di sana. Tidak ada. Yang ada God, kan begitu ya, bahasa Inggris misalnya. Nah, di Indonesia ini, inilah mungkin sudah waktunya Bang Juma dan teman-teman API, kita dukung itu. Silakan berjuang di dalam koridor, tetap jaga persatuan, jaga toleransi sesama kita anak bangsa di negara ini. Itu aja saya Bang Juma, cukup itu aja saya rasa. Iya. Betul sekali. Tapi kalau saya boleh,
kalau saya boleh tanya Bang Raja, kalau Bang Raja sendiri menurut Bang Raja, kalau seumpamanya penyebutan hilang kata Allah di situ, harusnya penyebutannya apa kira-kira? Tuhan. Kalau penyebutan bisa, kalau menurut saya bisa dengan YHWH atau Yahweh, bisa juga dengan Yehova, bisa, atau bisa juga mungkin dengan Elohim. Begitu, itu menurut saya Bang ya. Saya jawab itu pertanyaan. Iya. Begitu. Oke, si Oli Limbong, selamat pagi, agama apa? Si Oli Limbong. Selamat pagi, agama Agama. Kristen. Oke, lanjut. Ntar dulu tanggapi dulu Pak Raja, ini benar, saya setuju dengan Bapak. Ini tumben ada beberapa sih teman yang jujur ya. Kalau memang kita simak Pak di original text Bible Anda itu kan Yunani. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Theos saja diterjemahkan ke bahasa Inggris kan itu God. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Mestinya Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Sebenarnya sih sangat mudah Pak, atau dewa lah. Sangat mudah sih sebenarnya kalau mau jujur Pak. Cuman ya ada apa intrik-intrik daripada LAI ini kok bisa nggak mau merubah dirinya sendiri, itu maksud saya Pak. Iya. Tapi begini, saya juga ada membaca sejarah ini, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi yang baik. Saya membaca sejarah kenapa sejak awal kitab suci Kristen di Indonesia, ini khusus Indonesia ya, menggunakan kata Allah, rupanya ternyata dulu yang menerjemahkan itu adalah orang Muslim sendiri. Tapi mohon maaf nih, saya bukan menyalahkan itu ya, saya tidak menyalahkan, tetapi itulah sejarah yang saya baca. Silakan dikoreksi sejarah ini apakah saya salah atau bagaimana, saya siap dikoreksi. Tapi yang saya baca justru yang dulu menerjemahkan oleh kitab suci orang Kristen itu ternyata saudara kita dari Muslim Bang, sehingga ditulislah kata Allah itu dulu. Itu sejarah yang saya pelajari. Silakan. Izin Pak Juma ya. Iya, silakan. Ya memang waktu itu, di zaman itu waktu penjajahan Belanda masih berkuasa, ingin sekali daerah jajahannya itu mengerti kepada daerah jajahannya agar Bible yang dia bawa bersama misionaris itu dikenal oleh daerah jajahannya. Makanya di bawah tekanan penjajah, mereka minta tolong kepada para ulama Melayu waktu itu, namanya Abdul Qadir Munshi. Anda boleh tengok masih ada namanya di perpustakaan di LAI di sana. Tapi mereka ini kalau ditanya ya siapa sang pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka nggak membaca itu, mereka nggak ngerti Kristoloh. Mereka dengan imannya mengatakan sang pencipta ya adalah Allah, begitu. Ya mulai dari situ Bang. Bahkan dulu berjubel istilah-istilah Islam yang ada di sana. Seperti Bang Juma terangin tadi, Assalamualaikum, kata Ka'bah. Banyak sekali, tapi seiring dengan waktu setelah Indonesia merdeka, LAI ini sudah mandiri dalam hal lembaganya. Hasil pemberian dari Belanda, Lembaga Alkitab Hindia Belanda ke LAI tahun 1954, ya LAI sudah mulai sedikit-sedikit menggeser Bang. Ya cuman ini aja nggak mau digeser. Nah, ini yang kita pertanyakan kepada LAI, kenapa nggak mau menjadi penerjemah yang jujur agar jelas bahwa ya Kristen tuh seperti ini tampilannya. Itu Bang kira-kira jawabannya. Iya, jadi mengenai kata Allah, ini saya juga mendapat informasi dari salah satu sumber yang layak dipercaya, bahwa di LAI sendiri sebenarnya sudah mengurangi kata Allah di dalam kitab suci Kristen. Nah, kenapa kok nggak sekaligus? Betul, memang tidak bisa sekaligus Bang. Kenapa? Karena banyak korbannya nanti. Korbannya juga termasuk umat Kristen, termasuk juga Muslim. Jadi di TB atau terjemahan yang terbaru sebenarnya kata Allah itu sudah banyak berkurang Bang. Sudah banyak diganti dengan Bapa. Begitu, diganti dengan Tuhan. Kenapa? Itu saya coba klarifikasi ke pihak LAI, ternyata itu benar, memang sudah banyak dikurangi, tetapi mereka menyampaikan itu belum sekaligus. Kenapa? Karena ini kan sudah puluhan tahun sehingga harus pelan-pelan. Nah, pihak LAI
ini saya sampaikan ya bukan suatu data resmi, tetapi yang saya coba klarifikasi ke pihak LAI, memang itu sudah dikurangi di dalam terjemahan LAI, sehingga kalau boleh kita cek sekarang kitab suci Alkitab atau orang Kristen itu sudah banyak berkurang kata Allah, tapi memang belum semua hilang, belum itu. Nah, sebenarnya ini saya mau sampaikan kepada teman-teman Muslim di Indonesia, sesuai dengan informasi yang saya peroleh, sebenarnya pihak LAI sendiri sudah mengetahui hal ini dan sudah banyak dikurangi terakhir dalam terjemahan itu, Bang. Tapi mohon maaf, memang belum semua. Namun informasi yang saya peroleh secara perlahan saja, Bang. Secara perlahan. Kenapa secara perlahan? Karena terlalu banyak sudah, nanti kalau sekaligus kita hilangkan, sementara banyak lagu-lagu rohani Kristen yang menggunakan kata Allah, begitu juga dengan literasi atau buku-buku yang dikeluarkan itu kan banyak menggunakan kata Allah, Bang. Jadi memang dengan pernyataan yang saya peroleh itu, saya setuju itu secara pelan-pelan. Itu informasi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ingin valid, boleh teman-teman Muslim klarifikasi, mungkin ada yang kenal di LAI, apakah pernyataan saya ini benar atau tidak, silakan di cross check. Begitu, Bang. Izin Bang Juma, satu lagi. Tidak banyak tidak banyak Bang perubahan dari TB1 dari TB2 2023 bulan Mei kemarin. Cuma penggunaan ada satu yang digeser, yaitu di keluaran 20 nomor 3, Bang. Dulu itu di sana sebelum TB2 2023, jangan ada padamu ala-ala lain di hadapanku. Itu huruf kecil semua Allahnya. Sekarang udah TB2 2023 sudah berganti menjadi jangan ada padamu ilah-ilah lain. Selain itu belum ada, Bang. Kira-kira begitu, Bang Juma. Lanjut. Oke, ya silakan, nggak apa-apa. Oke, si Oli Limbong, silakan bertanya di luar. Ya mau ngasih pendapat aja. Udah selesai. Andi, Bang Juma, teman-teman. Wah, ini masih ini nih apa nak Penatua Limbong ini, Bang Juma, Taman Tujuh di Jum. Oh iya, silakan. Ya. Silakan Penatua. Ya, untuk menanggapi ini susah menurut saya kalau gini. Kalau saya sih maunya di setiap kabupaten ada dibuat gedung perbandingan agama, tapi dibuat undang-undang yang jelas, tidak boleh menghujat, harus di dalam koridor NKRI, harus saling menyayangi. Yang kita tuju adalah keselamatan, mana keselamatan yang benar gitu. Jadi diperjelas, jangan ada penghujatan, tapi harus di dalam setiap tindakan di dalam kasih, minimal saudara sebangsa dan setanah air gitu. Kalau menurut saya nanti itu kalau mau digali ya harus di hukum internasional biar dapat sejarahnya. Yang saya tahu juga kalau di Arab sana masih memakai kata Allah, yang saya tahu ya, mudah-mudahan saya salah seperti itu, jadi agak sulit itu menurut saya. Nah kalau ditanya siapa yang memakai duluan kata Allah, ya harus digali sejarah seperti itu. Tapi yang jelas kalau mungkin dari Bapak Raja ini, karena saya juga agak risih ya, kalau bicara tentang Tuhan kok saling menghina, saling menghujat. Nah itu bagi saya sudah menambah dosa. Harusnya kita namanya mengatasnamakan Tuhan harus penuh kasih sayang, penuh damai. Ayo kita sama-sama cari kebenaran, mana sih kebenaran yang sesungguhnya. Begitu kalau menurut saya gitu. Oke, silakan Bang Juma ditanggapi itu. Ya baik, jadi yang pertama rekan-rekan Kristen harus ketahui di sini ya, bahwa sebelum kemudian Bapak Abdullah bin Abdul Munsi ini terlibat sebagai penerjemah, jauh sebelumnya di kisaran tahun 1629 dan juga di tahun 1733 seorang Belanda itu sudah menerjemahkan kemudian Theos dengan kata Allah, yaitu Ruil dan juga Lejeker. Mereka sudah menggunakan itu. Mereka sudah menggunakan kata Allah di dalam kitab yang diterjemahkan tahun 1620-an. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai
adanya nama yang muncul kemudian Abdullah bin Abdul Munsi ini, itu jauh setelahnya kemudian baru nama itu muncul. Baru kemudian Bapak Abdullah ini terlibat kemudian di dalam penerjemahan. Itu kisaran tahun 1800-an. Beliau ini berasal dari Malaysia. 1850-an lah. Jadi jauh sebelum itu ya kitabnya orang Kristen yang diterjemahkan kemudian dalam bahasa Melayu itu sudah diterjemahkan lebih dulu di tahun 1600-an. Tepatnya di 1629. Jadi bukan alasan bahwa ada yang bernama kemudian Bapak Abdullah bin Abdul Munsi sehingga nama Allah itu masih melekat sampai hari ini. Itu cuman akal-akalan. Kenapa? Kata-kata lain bisa diganti kok. Kok nama Allah ini nggak bisa? Kedua, orang Kristen ini kan tidak menyembah Allah. Orang Kristen ini menyembah Bapa, menyembah Yahweh, menyembah Yesus. Lalu untuk apa nama Allah ini dia simpan di dalam berlama-lama di sebuah buku, di mana buku itu umatnya, kaumnya tidak menyembah Allah? Kan aneh. Coba tanya orang Kristen, apakah Anda percaya kepada Allah? Tidak. Sembahan umat Islam kagak. Tapi kenapa ada kata Allah? Nah, bingung juga tuh menjawabnya. Nah, kemudian maka salah satu alasan harus akar sejarah katanya. Larinya ke sejarah yuk, siapa yang pertama kali menyebut nama Allah itu? Kan aneh-aneh aja. Kitabnya orang Kristen itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Sementara orang Quraisy jauh sebelum Islam itu didatangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang Quraisy sudah mengenal nama Allah. Kenapa mereka mengenal nama Allah? Karena mereka diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bukan alasan sejarah, mau sejarah kayak mana? Siapa dari penulis Bible, penerjemah Bible dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia mengkaji sejarah nama Allah, lantas kemudian menuangkan kata Allah? Itu cuma akal-akalan aja. Itu cuma akal-akalan. Di dalam bahasa Ibrani, Mazmur 10 nomor 7, mungkin kata Allahnya diambil dari sana. Tapi kalau kata Allah di sana, Alif Lam Mim He, itu terjemahannya adalah sumpah serapah. Atau dalam bahasa Yunani, itu juga ada kata Allah. Artinya hanya. Satu-satunya sumber ya Al-Quran. Maaf Bang Jun, saya potong. Iya, silakan. Iya, silakan. Ya. Jadi kalau kita sebenarnya orang Kristen tidak masalah. Misalnya kan kalau kami ini orang Kristen semua bahasa diterjemahkan. Saya orang Medan, orang Batak. Kami tidak pernah berbicara tentang Allah. Tapi debata. Nah itu tidak masalah, maksudnya saya bilang tadi untuk merubah itu sulit karena nanti akan banyak argumen-argumen dibawa dari sejarah seperti itu. Bukan berarti itu tidak harus diusahakan. Bagi saya yang penting NKRI harga mati, itu bagi saya sendiri. Mas, saya selalu berpikir ya merenung. Kok agama datangnya dari Timur Tengah? Tadinya kami orang Batak ini ya. Persaudaraan kami sangat kuat, tapi dengan adanya agama kadang-kadang jadi gimana ya, agak-agak dingin gitu. Tadinya kita tuh ya betul-betul darah yang berbicara gitulah. Ada kesalahan misalnya sudah ada hukumnya, datang tulang kita mendamaikan, sudah selesai masalah. Kalau sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Jadi seharusnya gini Bang, bingung juga mikirnya gitu. Ya, jadi sebenarnya begini. Kalau orang-orang Batak, saudara-saudara kita Batak dulunya damai, kalau ada pertikaian kemudian bisa didamaikan oleh yang lebih tua, tulang atau opung. Seharusnya begitu ada Kristen, itu jauh berlipat kali ganda cara halus untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau dulu opung, maka selesainya kemudian adalah agama. Jika agama itu mengajarkan kebenaran, kejujuran, kebaikan. Tapi kalau agama justru memberikan pertentangan, kekacauan, itu kita harus cari akarnya apa permasalahannya sebenarnya. Kalau saudara saya ini mengatakan NKRI harga mati, oh kita salut, kita jempol.
Tapi jauh sebelum Anda mengucapkan itu, nenek moyang kami udah memperjuangkan negara ini untuk mempersatukan bangsa ini. Jauh sebelum itu slogan baru muncul. Islam itu datang kemudian mempersatukan wilayah demi wilayah, pulau demi pulau yang ada di Nusantara ini menjadi gugusan-gugusan yang satu dalam bingkai NKRI. Dengan apa? Dengan kalimat Allahu Akbar. Itu fakta. Jadi kalau hari ini baru ada kata harga NKRI harga mati, telat. Sebelum NKRI itu terbentuk, Islam sudah memperjuangkan NKRI lebih dulu. Meskipun bukan Islam 100% yang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi minimal penjajah 100% bukan Islam. Jadi solusinya apa sekarang nih sebagai anak bangsa? Ya sudah, ayo saudaraku Kristen, gunakan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah agama Kristen sebagaimana asal usulnya dari mana? Seperti Islam. Islam berasal dari Arab. Islam menjaga kemudian kemurnian agamanya dari Barat, dari Arab. Kalau saudara kita dari Barat, jaga kemurnian itu sehingga apa yang terjadi? Negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Agamanya masing-masing, bukan agamanya orang. Kan gitu. Tapi faktanya sekarang kita lihat orang Kristen memeluk agama Kristen, tapi 50% memeluk agama Islam. Apa buktinya? Dari sampul kitabnya Alkitab. Begitu buka halaman pertama ada kata Allah, ada kata wahyu, ada kata ilham, ada kata nabi, ada kata rasul, pokoknya semuanya muncul di dalam. Berarti Kristen memeluk agama Kristen dengan 50 Kristen, 50 Islam. Kalau Islam mana ada? Jangankan original teksnya, terjemahan Al-Quran saja yang dalam bahasa Indonesia tidak mau mengambil istilah-istilah agama lain. Kenapa? Karena Islam itu menghargai agama saudaranya. Tapi kalau saudara punya agama, bahkan ada di antara saudara kita raja, aku setuju kalau nama Allah itu. Artinya Bung, kalau Anda sudah menyetujui kitab Anda dihilangkan kata Allah, berarti selama ini kitab Anda itu bermasalah. Apabila sebuah agama kitab sucinya bermasalah, yakin dan percaya agama itu pasti bermasalah. Karena yang dikatakan kitab suci terlalu jauh itu Bang, itunya. Itu udah masuk menghakimi itu. Oh, itu fakta kan? Fakta atau bukan nih? Itu fakta kan? Boleh saya kasih ini ya? Iya, silakan. Oke ya. Silakan. Jadi ya memang saya orang awam ya, nggak pernah belajar tentang teologi, cuman sudah lama lah jadi memahami, mendalami Alkitab. Nah, saya juga pernah belajar tentang Al-Quran juga karena saya harus jujur. Saya waktu di Jakarta ya, bapak angkat saya Mustafa, dia seorang baik, muslim yang taat, sholatnya, puasanya, begitu ya. Sekalipun capek, dia tidak lupa sholat. Kalau saya tidak ke gereja, saya dimarahi oleh beliau. Nah, dari situ saya tertarik. Saya cerita sedikit ya. Nah, dari situ ingin mendalami Islam. Nah, setelah saya padukan lah gitu, saya nggak dapat. Nah, tapi di hati saya kepada bapak angkat saya lah, sudah saya anggap bapak saya sangat hormat sama beliau. Beliau udah almarhum. Dan di setiap saya hidup di lingkungan saya sangat akrab, berteman baik, saling menghargai. Ayo akidahmu, akidahku. Ayo kita sebangsa dan setanah air hidup damai, tentram. Minimal kita bicara bangsa dan negara, kemanusiaan, saling tolong menolong, saling mengasihi. Akidah masing-masing ya tergantung masing-masing. Itu prinsip hidup saya. Nah, belajar dari Islam, ya misalnya lah saya berpikir kayak gini Bang Juma. Misalnya Waraka bin Naufal, seorang pendeta, Nabi Muhammad sama istrinya mengadu ketika terjadi sesuatu. Saya meyakini di sana juga Waraka bin Naufal sudah mengatakan Allah gitu, sudah ada berbicara tentang Allah. Dia kan seorang pendeta, misalnya seperti itu.
Jadi agak sulit saya juga berpikir, nggak bisa. Kenapa misalnya waktu diterjemahkan itu Allah, ya kita bingung juga. Seperti yang dibilang Bapak Raja tadi, bahwa yang menerjemahkan itu saudara kita Muslim. Kenapa diterjemahkan seperti itu? Nah, memang hanya di Indonesia lah, di Melayu ini. Kalau di Eropa mana ada kata Allah? Ya diterjemahkan ke bahasa daerah nggak ada kata Allah seperti kami, nggak ada. Di daerah-daerah lain pun nggak ada. Kalau sudah masuk bahasa daerah. Ya, coba ditanggapin, Bang. Oke, Bang. Jadi gini, kalau berbicara mengenai saudara angkat, ayah angkat, saya rasa kita juga sama. Saya adik angkat saya seorang Kristiani, ya, alhamdulillah beliau jadi Polri. Kakak angkat saya, banyak lah itu yang kayak gitu-gitu, Bang. Islam dan Kristen ini sebenarnya kan memang agama yang pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Dan tidak akan ada yang bisa mencederai itu. Terkecuali Bible itu yang mencederai persaudaraan kita. Itu aja pun sederhananya. Nah, lalu kemudian ketika saudara berbicara mengenai waraka. Waraka itu bukan Kristen, Bang. Dan waraka tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia yang datang kepada Bani Israel. Tidak pernah. Waraka itu seorang Nasrani. Orang Nasrani, orang Yahudi, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan kemudian amalan soleh, itu masuk ke dalam surga. Itu Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen ini, mohon maaf, itu bukan Nasrani lagi. Waraka ini bukan juga seorang pendeta. Dia adalah seorang rabi. Dia seorang imam. Dia rahib, pemimpin agama Nasrani. Kalau pendeta, pemimpin agama Kristen. Kalau orang Nasrani, ibadahnya di sinagoge. Masuk ke dalam sinagoge harus melepas alas kaki. Mereka tidak makan babi. Mereka bersunnah. Berbeda dengan Kristen. Masuk tempat ibadah, tidak bersunnah, tidak mandi junub, tidak bertahara, tidak wudhu, tidak lepas sendal. Itu Kristen. Sedangkan Waraka bin Naufal itu mempelajari benar-benar data-data dalam kitabnya orang Yahudi. Karena beliau orang Yahudi. Dan mereka yang mengatakan bahwasanya yang datang kepada Nabi Muhammad itu, suamimu wahai Siti Khadijah, adalah hakikat yang datang kepada Nabi Musa, yaitu namus, malaikat yang membawa hukum. Sekiranya aku hidup pada masa dia menjadi nabi, maka aku menjadi pembelanya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena sejatinya dia membaca kitab yang masih ya dekat daripada pengajaran Nabi Isa. Sedangkan Kristen ini kan Eropa, masuk ke Belanda, Belanda masuk ke Melayu, dari direvisi dan seterusnya. Ya semakin jauh dari ajaran Isa alaihissalam atau Yesua Hamasia. Itu bukan dasar pijakan, Bang. Anda bingung tentang kaidah Allah. Allah itu Kristen berhak menggunakannya. Bila mana Kristen benar-benar mendudukkan Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Orang Hindu berhak menggunakan kata Allah. Orang Buddha pun berhak menggunakan kata Allah. Apabila Allah itu didudukkan sebagai pencipta langit dan bumi, yang tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan, yang tidak pernah menjelma inkarnasi menjadi makhluk, boleh. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta, yang menciptakan orang Kristen, menciptakan orang Buddha, menciptakan orang Hindu, menciptakan ateis. Jadi ketika mereka mendudukkan nama Allah pada tempat yang sebenarnya, tak ada masalah. Misalnya nih, Kristen mengatakan Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Allah, tidak ada masalah. Itu sudah benar itu. Tapi ketika Anda baca Markus 1 nomor 1, di situ dikatakan dan Yesus ini adalah anak Allah, itu nyakitin hati kami, Bang. Berarti orang Kristen menggunakan kata Allah bukan pada tempatnya. Sudah menyalahi kaidah, sudah menyalahi aturan main. Bolak-balik saudara Kristen itu. Dia mengatakan apa? Tiada Allah selain Tuhan.
Bukan kebalik. Harusnya tiada Tuhan selain Allah. Itu baru betul. Sekiranya orang Kristen mendudukkan kata Allah itu pada tempat yang sesungguhnya, kita orang Kristen tidak keberatan. Karena orang Quraisy pun, orang jahiliyah pun menggunakan kata Allah, tapi pada kaidah yang sebenarnya. Masalahnya saudara-saudaraku Kristen menggunakan kata Allah itu bukan pada tempat yang sesungguhnya. Orang akan menggunakan kata Allah, yes, karena memang pada tempatnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di Kristen tiada Allah selain Tuhan. Ini kebalik. Itu merusak kaidah. Seperti Gimana itu, itu, Bang. Bang? Ya. Gimana, Bang? Di dalam kitab saudara kan, Alkitab Anda mengatakan begitu. Tidak ada Allah selain Tuhan. Itu kebalik namanya. Bang, Di Bang, misalnya, ada nggak itu, Bang? Izin dulu. ya, Nah, saya Gimana? nyimak sedikit. Saya udah mau turun nih Bang Juma. Jadi saya dengarkan ya. Terima kasih lah atas pandangan-pandangan saudara kan. Jadi memang tadi ada saya simak di dalam kitab suci Kristen ditulis ada Allah. Padahal kalau ditanya itu bukan Allahnya orang Muslim. Itu betul memang. Kenapa? Allah yang ada di dalam kitab suci Kristen memang itu bukan Allah SWT, bukan. Nah, jadi itu saya setuju dengan kata-kata itu. Lalu kemudian tetap saya fokus ke awal tadi. Saya mendoakan teman-teman API dan juga Muslim semua di Indonesia berjuanglah untuk gugatan tersebut. Jangan nanti suam-suam kuku Bang Juma. Maaf nih, saya dorong betul ini. Jangan suam-suam kuku, harus serius mengikuti koridor ya. Jadi harus serius ini API nih. Jangan nanti panas-panas teh ayam Bang Juma. Tahu-tahu endingnya aduh masuk angin, begitu maksud saya Bang Juma. Kenapa saya sampaikan ini? Ini suatu dorongan atau motivasi buat Bang Juma dan juga teman-teman yang ada di API. Itu Bang Juma. Terus terakhir saya mau bertanya ke Bang Juma. Ini terus terang aja saya tidak mau mengarah ke perdebatan. Kenapa? Panjang kali lebar nanti Bang Juma. Karena saya orang Batak pandai berbicara juga kayak Bang Juma kan, orang Makassar kan jago-jago bicaranya kita ini kan. Tetapi saya nggak mau arah ke sana. Karena kenapa? Kita sama-sama jago bicara. Karena orang Makassar banyak kali teman saya. Jago berdebat itu. Kalau ketemu sama orang Batak, waduh, meja bisa terbanting-banting Bang. Serius aku lama di Kalimantan. Makanya saya tidak mau mengarah ke perdebatan. Karena apa? Memang saya akui orang Makassar ketemu orang Batak berdebat itu wah keras-keras sekali itu. Serius aku. Nah, tapi makanya saya tidak mau mengarah ke sana. Pertanyaan saya akademis saja. Bagaimana pandangan Bang Juma terkait dengan banyaknya dan sesuai data, mungkin teman-teman Muslim juga, bahkan mungkin Bang Juma juga mengetahui data itu bahwa adanya mungkin pertumbuhan orang Kristen di Indonesia itu kan berkembang nih terus nih, berkembang. Itu data yang saya peroleh secara netral ya, bukan data dari orang Kristen, tetapi saya coba buka, itu berkembang terus. Nah, lalu bagaimana ini pandangan Bang Juma terkait hal ini? Karena ini kan sudah terjadi dalam arti bukan suatu pintu untuk permusuhan buat kita, tidak. Kalau tadi yang sampaikan Bang Sihole, NKRI harga mati, itu udah clear dari dulu, udah clear itu. Kalau saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa itu, karena kenapa? Kita sama-sama anak kandung negara ini kok, itu sudah clear, nggak perlu kita bahas. Nah, pandangan Bang Juma bagaimana terkait dengan fenomena, dan memang itu sudah terjadi, dan mungkin Muslim pun juga tahu hal itu, mengenai tadi perkembangan pertumbuhan dari Kristen di Indonesia, boleh saya katakan itu pesat Bang. Pesat sekali menurut data yang saya peroleh. Silakan, monggo. Iya. Baik. Jadi masing-masing kita mengklaim itu Bang. Masing-masing kita itu mengklaim bahwa perkembangan agama di Indonesia itu menurut Islam adalah Islam, menurut Kristen adalah Kristen. Tapi adalah hal yang sangat mustahil kalau perkembangan Kristen itu pesat dibandingkan agama Islam. Ibarat kata kalau dulu Kristen itu berlari,
seperti kencangnya naik sepeda. Islamnya itu seperti naik motor, Bang. Kalau hari ini perkembangan Kristen seperti orang naik motor, Islam saat ini perkembangannya seperti naik pesawat. Kalau besok hari ada yang mengklaim perkembangan Kristen kencangnya seperti pesawat, maka perkembangan Islam itu seperti kilat. Itu fakta. Jadi kita masing-masing bisa mengklaim. Mungkin yang Anda maksud itu adanya tenaga asing yang masuk ke Indonesia, seperti dari Cina, kemudian mereka dipilih dua agama. Harus memilih dari salah satunya, maka mereka memilih Kristen daripada Islam. Mungkin itu faktornya. Tapi angka kelahiran umat Islam, naudzubillah, subhanallah maksud saya, luar biasa itu. Jadi setiap tahun, jangan setiap tahun, setiap hari bayi Islam itu lahir di Nusantara ini sangat luar biasa. 17 tahun ke depan sudah punya KTP. Bayangkan itu. Jadi kalau saudara mengatakan perkembangannya Kristen itu pesat, saya rasa itu hanya di meja Anda. Karena fakta di lapangan, perkembangan umat Islam itu di Indonesia itu sangat pesat, luar biasa. Belum lagi mu'alaf, ya saya sendiri membidangi beberapa jabatan di beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Itu angka mu'alaf setiap bulannya itu sangat luar signifikan yang kami syahadatkan. Dan kami sejak bertahun di TikTok ini belum pernah kami melihat ada orang murtad di umat Islam dimurtadkan. Kalau kami hampir tiap malam ada yang kami syahadatkan. Seperti itu, Bang. Silakan. Iya, baik. Jadi saya juga menghargai pendapat Bang Jumah, ya kan? Saya sangat menghargai. Ya memang mungkin tidak secara buka-bukaan memang kita, Bang, ya. Yang disampaikan Bang Juma yang terakhir yang saya menarik sebenarnya. Saya agak menarik menyimak Bang Juma tadi terakhir yang mengatakan hampir tiap hari ada yang mualaf begitu ya. Oke, saya hargai pendapat abang itu. Tetapi kami juga, Bang, data yang saya peroleh, memang kita nggak terlalu keluar-keluar, Bang. Jujur aja, kita nggak keluar-keluar, tidak kita publis secara terang-terangan, tidak. Tetapi sesungguhnya di dalam yang data yang saya peroleh, juga yang murtadin juga banyak, Bang Juma. Banyak. Boleh juga saya katakan narasi Bang Juma, saya samakan saja, bukan menyamakan, tetapi ya hampir tiap minggu ada yang murtadin kok, Bang. Memang itu kita tidak pernah bahkan ke tetangga pun kita nggak ngasih tahu, Bang, karena kita udah paham lah kalau sudah orang tahu itu seorang murtadin ya malah dibenci oleh saudara macam-macam lah, nggak usah kita bahas itu, udah paham kita itu. Nah, jadi itu yang saya peroleh, Bang Juma. Artinya yang disampaikan oleh Bang Juma saya sangat hargai itu. Dan pendapat saya ini juga ya harus dihargai Bang Juma juga. Sebenarnya bukan mengklaim, Bang, tidak ya. Kita tidak mengklaim sebenarnya, tetapi itulah data yang saya peroleh sesuai dengan yang saya dapat, bukan ngarang-ngarang atau cerita-cerita kide, bukan. Begitu Bang Juma. Saya kira itu aja Bang Juma, karena sebenarnya enak juga nih bicara sama Bang Juma, karena aku nggak mau bawa ke perdebatan kan. Kalau berdebat kita nanti Bang Juma teriak, aku pun teriak pula di sini kan nggak enak gitu. Itu aja Bang Juma. Saya mohon maaf buat teman-teman, mungkin ada perkataan saya kurang enak, kurang elok, mungkin ada yang menyakiti, menyinggung. Saya mohon maaf ke semua teman-teman, baik yang Muslim juga yang ada Kristen di bawah. Terima kasih. Selamat malam Bang Juma. Iya, selamat malam. Terima kasih Bang Raja Perhata ya. Nah, sedikit saya ingin menyatakan data yang ada di MMCI yang berasal dari Data Indonesia ID yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Di angka tahun 2022 ya, penduduk Islam di Nusantara itu tembus 241.699 sekian. Jadi 241 juta sekian penduduk Indonesia itu beragama Islam. Sedangkan Kristen itu hanya 20 jutaan. Dan Katolik 8.500.000,
Hindu 4 jutaan, Buddha 2 jutaan, yang lain-lainnya itu ya kurang lebih 200.000. Artinya bahwasanya kalau perkembangan dilihat dari statistik tahun 2020 sampai 2022 itu jumlahnya Masya Allah luar biasa. Ini setara dengan angka 87,2 dari populasi rakyat Indonesia yang ada di Indonesia ini yang beragama Islam. Jadi menurut populasi dari Kementerian Dalam Negeri di Indonesia ini sekarang penduduknya itu sekitar 273 juta jiwa. 241 jiwa itu beragama Islam. Insya Allah kalau masih Islam yang mayoritas, negara kita akan tetap kuat, negara kita akan tetap solid, negara kita akan sejahtera senantiasa, aman dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh agama Islam, agama Kristen, dan agama yang lain. Baru-baru ini alhamdulillah saya menginformasikan juga terkait dengan itu, si Hotman Paris baru-baru membuka gedung maksiat di kota Makassar ini. Alhamdulillah ya, Persatuan Umat Islam kemudian membatalkan gedung mewah buatan Hotman Paris itu untuk diresmikan atau dibuka oleh pemerintah. Coba kita lihat apa yang dikatakan, mari kita berdansa sampai akhir zaman. Ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau seorang tokoh Islam itu tidak akan mungkin kemudian dengan gagahnya membuat satu tempat maksiat ya di tengah-tengah mayoritas Kristen. Kalau pun itu terjadi, misalnya bar atau M-Club dibuat oleh tokoh umat Islam, misalnya dibuat di mayoritas lingkungan orang Kristen, maka orang Kristen akan menyambutnya dengan baik. Bahkan pelaku-pelakunya di dalam itu pasti mereka-mereka juga. Tapi kalau di tempat mayoritas Islam dibuatkan tempat maksiat seperti itu, umat Islam pasti meronta, nggak mau negara kita ini hancur dengan generasi-generasi botol, nggak mau. Jadi mohon maaf saudara Hotman Paris, Anda salah tempat. Harusnya Anda membuatnya di basis-basis Kristen, jangan di kota Makassar. Salah tempat Anda. Ya, gitu ya saudara Hotman Paris. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir ke depannya untuk merugikan diri Anda secara finansial untuk yang kedua kalinya. Bikinlah di tempat kalian, di tempat Hotman Paris, di rumahmu sendiri, di halaman rumahmu kau bikin, anak keturunanmu suruh masuk ke situ berdansa sampai pagi, sampai akhir zaman. Kalau perlu bapak ibumu yang sudah renta itu aja berdansa sampai akhir zaman. Jangan di tempat Islam. Anda salah. Ya. Alhamdulillah teman-teman dari Aliansi Pergerakan Islam Indonesia berhasil kemudian untuk menutup tempat itu. Terima kasih ya teman-teman, itu sekedar informasi. Silakan.